Shalom kekasih Tuhan dan keluarga BMC dimanapun berada, selamat pagi dan mari sama-sama kita akan mulai saat teduh kita di hari ini. Dan saya percaya setiap kita akan mengalami pengenalan dengan Tuhan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baik, hari yang Kau sediakan, hari di mana kami akan melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang hari ini, pimpin kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, masih dalam tema wisdom dan kita akan belajar mengapa sih kita ini perlu hidup dengan hikmat. Mengapa orang percaya harus hidup dengan hikmat? Mari sama-sama kita akan membaca dulu ayat yang menjadi bahasan kita, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa hikmat Allah itu berbeda dengan hikmat dunia. Dan hikmat Allah bagi orang percaya disediakan untuk kemuliaan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa kebijaksanaan, hikmat Allah, kebijaksanaan Allah disediakan bagi orang percaya untuk kebahagiaannya. Jadi kita tahu bahwa hikmat Allah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan kita, untuk kebahagiaan kita. Itu sebabnya gereja mengajak kepada semua kekasih Tuhan untuk mengerti, memahami, dan menghidupi kebijaksanaan Tuhan, cara-cara berpikir Tuhan, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan ini dengan cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Nah, mari sama-sama kita akan melihat, Anda melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka yang menjalani hidup dengan hikmat Allah, dengan cara berpikir Allah, dengan cara bagaimana Allah menyelesaikan masalah dan dia mengikutinya. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi sekali lagi, hikmat Allah ini bertujuan untuk kebahagiaan daripada setiap orang yang percaya, yang menghidupi hikmat-hikmat Allah. Pertanyaannya begini, hikmat Allah aku dapat dari mana? Hikmat Allah itu adalah cara berpikir Tuhan. Dan Alkitab ini adalah hikmat Allah. Seperti yang sudah saya katakan beberapa kali, bahkan berulang-ulang kali, bahwa Alkitab itu adalah pattern. Alkitab itu adalah pola. Alkitab itu adalah buku panduan bagi orang percaya. Karena kita menjalani hidup di dunia ini, maka kita memerlukan Alkitab. Firman Allah, ini cara berpikir Allah, ini cara Allah menyelesaikan masalah. Dan kalau kita menggunakan cara-cara yang ada dalam Alkitab, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan engkau akan mengalami kebahagiaan. Engkau menikmati kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah takut menjalani hidup di atas muka bumi ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Jangan juga bertanya begini, bagaimana masa depanku? Bagaimana masalahku? Dengar, Tuhan sudah menyediakan hikmat bagi kita. Tinggal saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat, seperti saat teduh beberapa hari yang lalu, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi rahasia-rahasia bagaimana kita bisa keluar, menang, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Sederhana sekali, takut akan Tuhan. Maka Allah dengan segala pikirannya yang begitu luar biasa akan diberikan kepada kita, akan petunjuknya diberikan kepada kita. Sehingga
kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya hidup dengan hikmat yang benar, hidup dengan hikmat Allah membawa kebahagiaan bagi setiap kita yang percaya. Tuhan memberkati. Saya berdoa seluruh pergumulan daripada semua kekasih Tuhan dan keluarga BMC ada jalan keluarnya di hari-hari ini, bahkan di minggu-minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh mengerti bahwa hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Hikmat Allah itu akan membawa kebahagiaan, itu akan membawa kemuliaan bagi orang-orang percaya. Kami mau hidup dengan hikmat-Mu, kami mau hidup dengan cara berpikir-Mu, kami mau hidup dengan cara yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah dicurahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya menerima berkat Tuhan di hari ini, sama-sama katakan amin. Selamat pagi semua kekasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.